Pemirsa Khazanah, bersin merupakan nikmat dari Allah bagi seseorang. Dengan bersin, Allah memberikan banyak manfaat bagi seseorang dan menghindarkan dari berbagai bahaya yang mengancam kesehatannya. Juga keberadaannya menjadi pertanda berjalannya metabolisme tubuh, berfungsinya organ, dan vitalitas badan. Dr. Michael Roizen, Wellness Officer Cleveland Clinics, menegaskan, bersin merupakan kegiatan yang positif karena berfungsi membersihkan rongga antara hidung, mulut, dan tenggorokan. Dalam syarah Riyadhus Shalihin disebutkan, bersin dapat menggiatkan otak dan meringankan tubuh. Bersin juga dapat menjernihkan ruhani dan menguatkan fungsi indera manusia. Ibnul Qayyim menjelaskan, bersin dapat mengeluarkan uap dari dalam otak yang jika dibiarkan akan berbahaya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka jika salah seorang kalian bersin dan memuji Allah, wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya agar mendoakannya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Hadits riwayat Bukhari. Untuk itulah, setelah mendapatkan nikmat bersin, seseorang dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah, dan syukur ini diwujudkan dengan bertahmid membaca Alhamdulillah, sebagaimana dianjurkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Hasanah Trans 7, masih bersama saya Ratu Anandita. Kita lanjutkan di Tanya Hasanah, tentunya bersama dengan Ustazah Aini. Nah Ustazah, kalau kita lagi sholat, ini nih kadang suka membingungkan di saat ada orang yang bersin. Karena kan sunnahnya pada saat bersin mengucapkan Alhamdulillah, kemudian jika ada yang mendengar, dibalas dengan yarhamukallah atau yarhamukillah gitu kan. Nah kalau lagi sholat gimana nih, bingung kalau ada yang bersin. Nah apakah perlu dijawab atau pada saat kita bersin apakah perlu alhamdulillah gitu di tengah-tengah sholat, itu bagaimana tuh Ustazah? Tapi ibu-ibu pernah ya mengalaminya seperti itu ya? Ada gitu lagi sholat terus ada orang bersin gitu. Dan memang biasanya kalau misalnya kita dengar orang bersin, otomatis nih kayaknya kita pasti bilang yarhamukillah kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki yarhamukallah. Nah kalau kita lagi sholat, misalnya nih ibu, kalau misalnya ada yang bersin, ibu lagi sholat nih, ibu bilang yarhamukillah atau diem aja? Dalam hati jawabnya. Yang refleks? Oh dalam hati. Kalau ibu refleks langsung bilang aja yarhamukillah gitu ya. Biarin deh gitu, sholat deh gitu kan. Nah ini kira-kira nih kalau misalnya dalam hati kan nggak akan ada masalah sama sekali ya. Kenapa? Karena kan kalau dalam hati ya pasti tidak ada konsekuensi hukum apapun. Masalahnya ketika kita lagi dalam sholat, apakah boleh kita melafatkan sesuatu yang bukan bacaan sholat ya padahal kita lagi sholat. Nah ini dia. Memang sih begini Dit. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan hakul muslimi alal muslim situn. Jadi haknya antara orang Islam dengan orang Islam yang lain itu ada 6. Salah satunya idza atisa fahamidallah fashamidhu. Apabila orang muslim di sekitar kita ada yang bersin, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, fashamidhu kata Nabi, maka ya dijawab dengan apa? Yarhamukillah atau yarhamukallah. Nah, kalau misalnya kita dalam sholat, ini masalahnya gini. Kita kan kalau lagi sholat ada aturan atau larangan untuk berbicara di luar bacaan sholat. Ya kan? Nah, tapi kita mau mengikuti sunnah Nabi untuk ngejawab. Nah, gimana di titik tengahnya? Titik tengahnya tadi ibu betul, dalam hati aja. Tetap berpahala insya Allah. Kenapa? Kalau kita mengucapkan bacaan di luar sholat, malah jadi batal sholat kita. Nggak jawab, kita nggak dosa. Kenapa? Karena menjawabnya itu kan sunnah. Sedangkan kalau kita menjawab yarhamukallah dan yarhamukillah dilafatkan dengan lisan kita, maka kita jadi batal sholatnya. Nah, menjawab salam itu hukumnya wajib atau enggak? Wajib kan, kalau salam itu ditujukan ke kita, assalamualaikum, terus kita kan wajib faruduhu ya kan, disuruh balas waalaikumsalam warahmatullah. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Ketika Nabi lagi sholat, kemudian ada datang seseorang menyapa beliau, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi lagi sholat, Nabi enggak waalaikumsalam gitu enggak. Nabi mengangkat tangannya seperti ini, lalu kemudian sholat lagi. Nabi nggak ngomong waalaikumsalam. Nah ini adalah isyarat bahwa Nabi mendengar salamnya dan Nabi mengucapkan balasannya waalaikumsalam di dalam hati. Tapi karena Nabi sedang sholat, maka Nabi nggak jawab waalaikumsalam. Kalau sampai Nabi bilang waalaikumsalam, batal sholatnya, ya kan? Batal sholatnya.
Ya, kalau di dalam madhab Syafi'i agak strict nih. Agak strict, tidak boleh mengucapkan kira-kira 2 huruf hijaiyah secara berturut-turut. Ha. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau ibu ketawa dalam sholat dicicil aja. He. Gitu. Kalau batuk gini, misalnya bukan batuk, kayak gitu tuh, berdeham gitu kayak gitu. Kalau ada keperluan seperti misalnya bersin itu kan juga 2 huruf hijaiyah, Bu. Ha, shim. Nah, udah ha sama shim tuh, ya kan? Tapi ini kan ada keperluan ya, ada uzurnya yang tidak mungkin kita tahan-tahan, apalagi batuk. Ya, Bu, namanya batuk, Ibu bisa tahan nggak? Nggak bisa. 2 hal yang nggak bisa kita tahan, Bu. Batuk sama cinta. Masya Allah. Ustazah please deh. Jadi batuk itu memang harus dinyatakan ya, apa namanya, dikeluarkan. Kalau kita gatal nih di sini kan, itu udah 2 huruf hijaiyah, sama hu, ya kan? Jadi nggak boleh kalau misalnya tanpa uzur mengucapkan uhu. Nah, ini nggak boleh. Nggak modus ya. Apalagi ada orang lewat yang bilang dia. sweet. Nah, ini juga nggak boleh. Tapi kalau itu ada uzurnya, memang kita gatal tenggorokannya, kita keluarkan batuknya, bersinnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada uzur yang syar'i, alasan yang dibenarkan syariat, kita tidak boleh mengeluarkan bicara atau bunyi-bunyi yang bukan bacaan di dalam sholat kita. Jadi termasuk pada saat kita lagi bersin juga. Iya, kalau kita lagi bersin, Hashim gitu kan, ya udah kita bersin aja, nggak usah kita bilang alhamdulillah, nggak usah. Ya, kita bersin-bersin aja, mau alhamdulillah dalam hati aja. Yang sampai kita ucapkan dengan lisan kita, agar apa? Agar sholat kita tidak menjadi batal. Ustazah, saya mau nanya. Ya. Sebenarnya kalau kita habis sujud itu duduk dulu atau langsung berdiri ya? Oh, baik. Ibu biasanya duduk dulu apa langsung berdiri nih? Saya sih langsung berdiri. Jadi begini, soal ibu dari sujud mau langsung berdiri atau duduk dulu, itu tidak ada kaitannya dengan sholatnya sah atau tidak sah. Sholatnya batal atau tidak batal. Karena itu kaitannya adalah nih perbedaan di kalangan para ulama, apakah duduk dulu terus langsung berdiri itu sunnah hukumnya atau tidak. Itu aja sih perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Kalau di kalangan madhab Syafi'i dan madhab Hambali, Imam Syafi'i sendiri dan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengatakan bahwa hukumnya sunnahnya duduk dulu baru berdiri. Dan kegiatan ini atau gerakan ini ya, dari sujud duduk baru berdiri, duduknya ini namanya jilsatul istirahah. Duduk rehat dulu bentar. Nah, makanya namanya jilsatul istirahah. Nah, dalam satu hadis disebutkan kenapa madhab Syafi'i sama madhab Hambali mengatakan bahwa ini sunnah, karena dalam satu hadis diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah itu habis sujud mau berdiri, di situ ada riwayatnya, wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdah ats-tsaniyah jalasa wa atamada 'alal ardi tsumma qama. Ketika Nabi habis sujud yang kedua, sujud kan 2 kali, Bu. 1, 2. Habis sujud yang kedua, Nabi duduk dulu ya, bersandar ke atas bumi, duduk begini, baru kemudian berdiri. Nah, inilah yang menjadi dasar dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali sebagai dasar bahwa gerakan ini hukumnya sunnah dan berpahala bagi kita yang melakukannya. Tapi para ulama menempatkan gerakan ini bukan pada rukun. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak ya tidak masalah. Karena tidak rukun, tidak wajib dilakukan, ya, sunnah-sunnah saja. Dan bahkan di dalam madhab Hanafi dengan madhab Maliki mengatakan bahwa tidak ada sunnah yang menganjurkan duduk dulu baru berdiri. Lalu bagaimana dengan hadis itu? Emangnya madhab Maliki dengan madhab Hanafi tidak mengakui hadis itu? Mereka mengakui. Tapi mereka mengatakan bahwa riwayat itu datang ketika Rasulullah sudah berada di usia yang hampir meninggal, di akhir-akhir hidupnya. Rasulullah sudah menua, ya kan? Kondisi fisiknya sudah menurun, sehingga Nabi yang dulunya habis sujud langsung berdiri, nggak bisa langsung berdiri. Makanya Nabi duduk dulu sebentar, baru berdiri. Nah, maka kata madhab Hanafi sama madhab Maliki, itu dilakukan oleh Nabi karena sudah mulai sakit-sakitan dan sudah menua. Nah, tapi di dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu tetap masuk dalam kategori sunnah. Intinya ibu mau duduk dulu atau langsung berdiri, dua-duanya boleh dilakukan. Tapi kalau kita berpegang kepada pendapat madhab Syafi'i yang menjadi madhab mayoritas di Indonesia ini, maka silakan saja kita melakukan jilsatul istirahah. Biar apa? Biar sholat kita sama kayak Nabi di dalam riwayat hadis tersebut.
beralih ke masalah lain nih Ustazah. Kadang kita nih kalau lagi di jalan tuh suka pengen buka aplikasi Quran. Misalnya nih kita lagi ngejar surat Al-Kahfi gitu kan, hari Jumat kan cukup panjang nih suratnya. Nah, terus kita belum punya wudhu pada saat kita membuka aplikasi Al-Quran di dalam handphone digital gitu kan, ya. Quran digital. Itu boleh nggak sih kalau kita nggak punya wudhu baca Quran dari handphone? Baik. Jadi gini, kalau berhadas besar tidak boleh melafadzkan Al-Quran atau menyentuhnya. Iya. Tapi dalam keadaan berhadas kecil boleh melafadzkan Al-Quran tapi tidak boleh menyentuhnya. Jadi mungkin hafalan misalkan gitu ya. Hafalan, murojaah dengan hafalan tanpa menyentuh mushaf, ini tidak masalah. Nah, pertanyaannya, Al-Quran digital yang ada di HP kita, aplikasi itu, masuk dalam kategori mushaf atau tidak? Iya. Kita lihat dulu definisi dari mushaf itu tersendiri. Jadi, pengertian dari mushaf itu apa? Segala sesuatu yang di atasnya tertulis lafadz Al-Quran. Segala sesuatu. Kalau di masa Rasulullah, mushaf itu tidak seperti sekarang yang satu bundel itu, bukan. Iya. Karena itu baru selesai prosesnya di masa Utsman bin Affan, ya kan? Dan Rasulullah juga tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan satu mushaf itu. Jadi, mushaf di masa Nabi itu tercecer. Iya. Ya kan? Ada di bebatuan, di tulang belulang, di pelepah kurma, di kulit-kulit hewan yang sudah mengering dan lain sebagainya, itu semuanya ada di situ. Nah, itu yang disebut dengan mushaf. Dan tidak boleh disentuh mushaf itu oleh orang yang berhadas, baik berhadas kecil ataupun hadas besar. Pertanyaannya, Ibu di sini mohon maaf, ada nggak yang di HP-nya ada aplikasi Al-Quran digitalnya? Ada ya Bu ya? Ada. Boleh saya lihat ya Bu ya? Oke, baik. Baik. Nah, ini nih pemirsa nih ya. Begitu saya klik nih surat apa nih? Surat Quraisy. Ini kan mushaf nggak? Ini ada lafadz Al-Qur'annya loh di atas layar ini. Ada arti Indonesianya atau Latinnya? Kalau yang artinya ini bukan mushaf namanya. Ini yang mushaf nih. Segini sampai segini. 2 baris ini yang disebut dengan mushaf. Al-Qur'an. Ya, ini yang Al-Quran. Maka kalau kita pegang yang ini nih, yang berbahasa Indonesia, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau saya nggak punya wudhu, saya nggak boleh pegang yang 2 baris ini. Oh iya. Nggak bisa dikebet. Apa sih bahasanya? Kalau kata orang Betawi dikebet. Kalau misalkan kita aktifkan ada arti atau latinnya, misalkan kita pegang di sini masih nggak masalah kan? Jadi kalau misalnya kita mau begini, ini boleh. Oh, Masya Allah. Jangan yang Arabnya, yang bawahnya nih Bu. Tuh, begitu ya. Jangan di lafadz yang ada Al-Qurannya. Lafadz Al-Quran terlalu suci buat kita yang berhadas. Masya Allah. Gitu ya. Makanya Bu jangan taruh sembarangan ya Bu ya, Al-Quran atau kertas-kertas yang ada lafadz Al-Qurannya, karena sangat sakral, sangat suci dan sangat dimuliakan. Nah, maka di situ jangan buka aplikasi Al-Quran, maksudnya jangan menyentuhnya. Kalau kita lagi tidak punya wudhu. Tapi kalau pertanyaannya gini, terus gimana dong hukumnya bawa HP ke dalam toilet? Ya kan, ada Al-Qurannya di situ. Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Kira-kira? Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Nggak boleh. Gara-gara ada Quran digital, Quran digitalnya itu. Gitu ada mushafnya gitu ya. Emang bener Ibu kalau ke toilet nggak bawa HP? Kalau nge-mall gimana? Ayo. Ditinggalin di luar. Ditinggalin nggak di luar? Gimana tuh? Dititip Kalau nggak bawa dibawa teman. pulang? Jadi gini Bu. Nah, boleh-boleh saja kita bawa handphone ke dalam toilet, tapi Quran digitalnya jangan diaktifkan. Nah, sebagaimana gini-gini, logikanya begini. Ini di kepala kita ada dong hafalan Qurannya, ya nggak sih? Minimal kulhu sama kuliah, ya nggak Bu? Ya kan? 2 surat andalan kalau kita lagi sholat kan, sampai malaikat tuh apal gitu. Ya, rakaat pertama kulhu ya kan? Nah, pertanyaannya begini, boleh nggak kita membawa masuk kepala kita ke dalam toilet, padahal di dalamnya ada memori Qurannya? Boleh nggak? Apa kalau kita ke toilet dikeluarin dulu kepalanya? Nggak masalah kita membawa kepala kita yang di dalamnya ada memori hafalan Al-Quran, tapi memorinya jangan diaktifkan. Jangan kita masuk toilet terus kita murojaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini nggak boleh. Sama dengan handphone juga, boleh kita bawa ke dalam toilet, tapi tidak boleh kita aktifkan Al-Quran digitalnya. Nggak boleh duduk sambil tilawah. Nah, jadi pemirsa usahakan kita selalu berada di dalam kondisi berwudu atau dawamul wudu. Ini adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dalam setiap kondisi kita dalam keadaan suci dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang insya Allah diridhoi oleh Allah dan dicatatkan sebagai pahala. Dan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya langsung kepada kami, langsung saja di komen
ke Instagram @hasanah_t7 atau komen di kanal YouTube kami Hasanah Trans 7 Official. Setelah yang satu ini, insya Allah kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di Hasanah Trans 7. Kita lanjut lagi Tanya Hasanah bersama dengan Ustazah Aini. Nah Ustazah, ini kan ada sebuah sunnah juga lah gitu ya, bil walidaini. Ya, bil walidaini namanya ya. Kita bir walidaini, yaitu kita taat kepada orang tua atau membahagiakan orang tua begitu ya. Nah, ini ada satu permintaan misalkan dari orang tua untuk menjodohkan kita dengan pilihan orang tua. Aduh. Nah, zaman Siti Nurbaya ini gimana nih? Kalau kita nolak, kita jadi nggak taat orang tua atau mungkin bisa menyakiti hati orang tua, tidak menyenangkan hati orang tua. Nah, tapi kalau kita ambil, kita nggak suka misalnya sama pria yang sedang dijodohkan sama kita, itu bagaimana itu? Apalagi kalau udah naksir yang lain ya. Nah, gawat kan? Itu bagaimana memposisikan diri kita kalau menghadapi situasi seperti itu? Nah, pertanyaannya nih, ada yang masih single nggak, Bu? Masya Allah. Nah, Ibu nih, kalau misalnya dijodohin sama orang tua, nah, kata orang tuanya, Neng, nanti nggak usah cari-cari, udah emak siapin, ini orangnya, gitu kan? Kira-kira nih, mbaknya bersedia apa enggak? Tergantung sih. Tergantung. Di mana-mana orang jawabnya enggak mau gitu ya. Gimana? Kalau rumahnya di Menteng mau kali. Iya, tergantung apanya nih, Mbak? Ya, saya lihat dulu, maksudnya pengen tahu akhlaknya tuh kayak gimana sih. Akhlaknya cakep. Akhlaknya aja nih bener. Iya, nanti kan yang lain bisa nih. Oke, Masya Allah. Tapi benar akhlaknya dulu ya. Karena orang yang memuliakan istri adalah orang yang pasti akhlaknya baik dong, ya kan? Yang sesuai seperti akhlaknya Rasulullah. Maka kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi kepada para suami, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istri kalian. Dan orang yang paling baik terhadap istrinya adalah aku, kata Nabi. Nah, jadi ya emang harus nyari yang seperti Nabi. Nah, pertanyaannya, kalau kita ini berposisi sebagai seorang gadis, boleh nggak sih kita dipaksa oleh orang tua? Nah, tadi kata Adita kan, kalau menolak nanti nggak birrul walidain, padahal Allah sendiri memfirmankan kepada kita wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita menerima, kita jadi merasa terzalimi, ya kan? Dipaksa, jadi nggak ikhlas menerima ketaatan terhadap orang tua. Nah, bagaimana ini? Begini, selama perintah dari orang tua itu tidak menzalimi kita dan tidak ada unsur maksiat kepada Allah dan Nabi-Nya, maka sebisa mungkin kita tunaikan, kita laksanakan. Tapi pertanyaannya, memaksa anak perempuan untuk menikah tanpa persetujuannya, ini maksiat atau bukan? Orang tua maksa anak itu maksiat atau bukan? Kalau misalnya begini, menurut orang tuanya ini pilihan yang terbaik, tapi kan kadang-kadang namanya anak sesuai dengan perasaannya kan. Misalnya sebetulnya secara akhlak baik, tapi karena baru pertama kali ngelihat, mohon maaf, mungkin wajahnya kurang ganteng gitu kan. Gimana? Padahal orang tuanya ini udah memilihkan yang terbaik menurut orang tua. Baik. Jadi begini, Rasulullah sendiri mengatakan wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Janganlah seorang wali menikahkan anak perempuannya masih gadis kecuali setelah dimintai izinnya. Nih, perintahnya Nabi. Berarti kalau ada orang tua memaksa kehendaknya tanpa mengajak anaknya untuk bermusyawarah, ini bermaksiat sama Nabi enggak? Iya. Bermaksiat, berarti dia melanggar apa kata Nabi? La tungkahu al-bikru hatta tustadan. Kemudian kata Nabi, wa idnuha sukutuha. Dan izin dari anak perempuannya ini adalah diamnya. Berarti kan harus diminta izinnya. Jadi di masa Nabi, orang perempuan kalau ditawarin, kamu mau nikah nggak sama dia? Diam, Bu. Diam, senyum gitu ya. Beda sama orang sekarang. Mau gitu. Ya, intinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wali, kepada para ayah agar anak perempuannya dimintai pendapatnya, dimusyawarahkan. Jikapun ternyata anak perempuannya punya alasan, mohon maaf Pak, dia begini-begini. Kalau alasan dari si anak perempuan ini masuk akal, maka si ayah tetap harus mempertimbangkan. Pertama misalnya urusan kemapanan, ini syar'i. Ya, menolak seseorang
untuk jadi suami karena kurang kita tidak yakin bahwa dia bisa menafkahi kita, ini syar'i alasannya. Kenapa? Karena nafkah adalah kewajiban utama bagi seorang suami. Maka ketika seorang ayah atau si perempuan ini melihat, oh ternyata dia belum mampu dari sisi finansial, maka ini syar'i. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan utama kita menolak seseorang. Kalau semuanya udah menunjang, dari misalnya akhlaknya baik, agamanya baik, tanggung jawabnya luar biasa, rasa kepekaannya, semuanya udah oke. Tinggal masalah nafkah doang, ya sudahlah, terima saja, ya kan? Kalau misalnya dia wanita yang solihah, nggak masalah nggak dinafkahi, Bang. Jiwa dan ragaku milik engkau, Bang. Nah, misalnya ada Allah ya kan? Ada Allah, insya Allah Iya. semuanya akan Allah bukakan rizki dari arah yang tidak akan disangka-sangka, insya Allah. Jadi intinya seorang ayah tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah kecuali dimintai izin ya. Dan seorang anak perempuan juga harus taat kepada ayahnya selama perintah itu tidak melanggar syariat dari Allah dan Rasulullah. Ustazah, saya mau tanya nih. Mata saya kan agak minus, tapi saya nggak bisa pakai kacamata. Boleh nggak saya pakai soft lens? Oke, baik. Ini di sini ada ibu yang pakai soft lens. Oke, boleh lihat ya Bu ya. Ibu kalau boleh tahu kenapa pakai soft lens? Lebih bagus aja matanya. Lebih bagus. Tapi nggak minus? Enggak sih. Nggak minus juga ya? Enggak. Oke, baik. Iya Ibu, silakan duduk kembali. Baik. Jadi alasan orang memakai soft lens itu kan ada dua. Satu untuk pengobatan karena memang matanya minus lah, mau minus mau plus mau silinder gitu ya. Katanya ada gangguan lah di mata Pokoknya yang tidak bisa melihat dengan jelas ya. Betul. Nah, jadi dia butuh alat bantu seperti kacamata atau soft lens misalnya. Yang dilarang dalam syariat Islam dalam hal perhiasan. Tadi kan pengobatan dan perhiasan ya. Nah, kalau pengobatan udah pasti boleh, semua ulama pasti membolehkan. Kalau urusan pengobatan, ya kan? Tapi bagaimana jika tujuannya untuk perhiasan? Kalau tujuannya perhiasan, yang mutlak dilarang adalah al-mughayyirati khalqallahi ta'ala. Merubah ciptaan Allah secara permanen. Nah, bagaimana dengan kontak lens ini atau soft lens untuk tujuan berhias, ya kan, seperti Ibu Ningsi? Apakah boleh atau tidak? Ya, kita lihat dulu unsurnya. Ada nggak di situ unsur mentato? Nggak ada. Unsur mengerik alis? Nggak ada. Unsur apa tadi, mengikir gigi? Nggak ada juga. Apakah merubah ciptaan Allah secara permanen atau enggak? Enggak juga. Kenapa? Karena soft lens ini bisa begitu dipasang bisa langsung dicabut. Maka intinya boleh kita menggunakan soft lens. Karena tidak ada unsur yang menyalahi aturan di dalam syariat. Tapi yang disepakati oleh para ulama, kebolehannya adalah bila kita menggunakan soft lens ini dengan kadar yang tidak berlebihan. Maksudnya warnanya tidak terlalu mencolok. Ya kan, mau itu coklat muda, abu muda, hitam segala macam, itu tidak mencolok. Tapi gimana dong kalau sekalian boleh? Kan katanya boleh. Sekalian aja pakai hijau, cering gitu ya. Kayak mata kucing gitu kan. Biru gitu kan, biar kayak orang-orang bule gitu ya nggak sih? Atau merah gitu ya, biar kayak kunti-kunti gitu ya. Boleh apa enggak gitu. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa? Karena di situ dikhawatirkan di situ ada niatan untuk menarik perhatian menjadi libasus syuhra. Pakaian atau aksesoris yang tujuan dipakainya adalah untuk menarik perhatian biar orang yang tidak halal buat dia, biar laki-laki yang tidak halal buat dia jadi merhatiin dia. Gitu kira-kira. Nah, pemirsa, jika ingin ada pertanyaan dalam bentuk apapun, pertanyaan apapun, silahkan langsung disampaikan kepada kami melalui akun Instagram, komen di @hasanah_t7 atau di kanal YouTube kami, Hasanah Trans 7 Official. Insya Allah setelah yang satu ini kami segera kembali. Alhamdulillah, kembali lagi di Hasanah Trans 7 masih bersama saya Ratu Anandita dan Ustazah Aini. Ustazah, kita lanjut nih ke pertanyaan mengenai sholat. Jadi begini, biasanya di akhir sholat itu setelah salam, nah pada saat kita sholat berjamaah pada saat kita sholat berjamaah, di saat imam melakukan salam yang pertama gitu kan, Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan. Nah, makmum di belakangnya ini ada yang langsung mengikuti karena dianggap sudah selesai sholatnya. Nah, tapi ada juga makmum yang melakukan salam setelah imam melakukan salam yang kedua, yang ke arah kiri. Tapi saya pernah dengar juga di saat makmum ini melakukan salam,
tapi imam belum selesai melakukan salam yang kedua, batal sholatnya. Nah, ini yang mana nih pendapat yang benar nih? Ya, jadi gimana nih Bu? Misalnya Ibu lagi sholat berjamaah, lalu imam Assalamualaikum warahmatullah. Ibu kan pasti salam juga dong. Nah, itu ibu langsung salam 2 kali atau enggak? Saya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba imam Assalamualaikum warahmatullah. Lah, kita udah salam yang kedua, imam masih pending salam keduanya. Nah, berarti kan kita mendahului imam salam kedua, ya kan? Kita udah salam kedua, imam belum salam kedua. Nah, ini sah atau tidak salat kita? Nah, kira-kira kalau ibu berada dalam posisi makmum itu, ibu langsung salam kanan kiri atau nunggu imam salam yang kedua dulu baru salam yang kedua? Nah, kira-kira kalau ibu misalnya nunggu imam dulu salam yang kedua baru kita. Oh, jadi imam salam yang kedua, ibu baru salam pertama atau gimana? Biasanya kalau saya pribadi, imam nunggu selesai dulu baru saya salam. Oh, jadi imam salam kedua dulu, baru ibu salam pertama dan kedua. Oh, jadi gini. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ilal imamu liyutamma bihi." Jadi seorang imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Maka kalau imam melakukan suatu gerakan, maka makmum mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam. Yang paling sempurna nih Bu ya, imam salam kanan, ibu salam kanan. Imam salam kiri, ibu salam kiri. Itu yang perfect. Itu ya. Tapi gimana dong? Nih pertama nih, bagaimana kalau imam sudah salam yang pertama, kita langsung salam kanan dan kiri, salam 1 dan 2. Kan? Nah, ini nanti masuk di perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nanti perbedaannya di masalahnya gini Bu, sebetulnya sholat itu berakhir setelah salam pertama atau salam yang kedua, ya kan? Terus yang rukun itu salam pertama aja atau salam yang kedua? Nah, ini Bu, masalahnya perbedaan pendapat di kalangan jumhur dan mazhab Hambali. Mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat itu berakhir ketika imam sudah salam yang pertama. Karena yang menjadi penutup dari semua rukun adalah salam yang pertama atau tertib. Salam pertama selesai. Penutup rukunnya itu adalah salam yang pertama itu. Sedangkan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Artinya kalau kita sholat cuma salam yang pertama tapi nggak pakai salam yang kedua, sholat ibu sudah sah. Karena salam yang kedua itu bukan rukun tapi sunnah. Berbeda dengan pandangan ulama dari mazhab Hambali. Nah, Al-Buhuti di dalam kitabnya Kasyaf Al-Qinna, beliau mengatakan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, rukun sholat itu sampai salam yang kedua. Jadi kalau ibu nggak pakai salam yang kedua, sholatnya nggak sah. Nah, di sini maka konsekuensinya makmum kalau versi jumhur dulu nih, mayoritas ulama di kalangan para ulama lah, termasuk di dalamnya mazhab Syafi'i. Kalau imam sudah salam yang pertama, makmum sudah boleh salam pertama dan kedua. Sah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Imam nih. Terus ibu langsung salam. Assalamualaikum. Dua langsung. Tiba-tiba imam Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kita udah selesai. It's okay, nggak masalah. Karena salatnya imam sudah berakhir di salamnya pertama. Tapi di dalam mazhab Hambali, kalau sampai ibu salam yang kedua ngeduluin imam, padahal imam belum salam yang kedua, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ibu sengaja mendahului imam. Rukun yang dilakukan oleh karena rukun itu berakhir tadi pada salam yang kedua. Pada pandangan mazhab Hambali. Iya, betul. Jadi intinya begini Bu, ibu nggak usah bingung nih ya, karena kita di Indonesia kebanyakan mazhabnya mazhab Syafi'i ya kan, apalagi didukung oleh mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i gitu kan. Pokoknya sholatnya imam sudah berakhir ketika imam sudah salam yang pertama. Kita boleh salam kanan, salam kiri langsung. Tapi daripada ibu bingung, ibu ragu, ibu tidak afdol sholatnya, mendingan apa yang dilakukan imam maka persis ibu tirukan. Imam Assalamualaikum warahmatullah, ibu salam kanan. Ya kan? Ibu tunggu. Ibu tunggu lama, ternyata imam tidak salam yang kedua. Ya sudah selesai. Ya berarti imamnya cuma salam pertama doang dia. Ya kan? Tapi kalau imam Assalamualaikum warahmatullah, ibu salam kanan kan, Assalamualaikum warahmatullah. Ibu tunggu, terus imam Assalamualaikum warahmatullah, ibu baru salam yang kedua. Jadi imam salam kanan kita ikut, imam salam kiri kita
ikut. Ini yang paling perfect, paling ideal, yang sesuai dengan sabda Nabi. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan seorang imam karena dia harus diikuti oleh makmumnya. Semuanya harus mengikuti gerakan-gerakan sholatnya imam, baik itu yang rukun maupun gerakan yang sunnah. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya hari ini. Jazakillah khair. Mudah-mudahan bisa berkah terus ya, dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir acara Hasanah Trans 7 pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk dijadikan bekal untuk lebih menyempurnakan ibadah, dan yang pasti insya Allah bisa lebih bijak juga dalam menyikapi semua perbedaan yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi tentunya di Hasanah Trans 7 yang akan hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5.15 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.